Kebanggaan, kebanggaan, bukan pendapatan saja. Saya ingat betul, ya, luar biasa, menimbulkan impact yang luar biasa. Uang hanya memberi kita makan, isi perut, tapi tidak memberi kita bahagia. Uang bisa membeli kita rumah, tapi tidak bisa memberi suasana. Ya, apalagi cinta kasih dan seterusnya. Ya, saya selalu mengatakan rumah itu multidimensi. Lihat luar, eksterior, masuk dalam, interior. Ya. Lalu tata letak yang lain-lainnya, lalu bagaimana orang sudah menjadi suasana. Tapi di balik suasana itu bisa saja itu desain. Orang senyum kan bisa desainnya. Yang diperlukan lagi lebih dalam relasi antar anggota rumahnya. Nah, adakah di dalam relasi itu cinta kasih? Nah, jangan relasinya cuma kewajiban. Namanya anak, selamat sore papa, selamat sore mama, ya otomatis kan begitu ya. Tapi sebetulnya itu adalah formal yang harus dilakukan karena memang hierarki keluarga. Adakah kasih di situ? Adakah sikap yang obedience di situ? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Nah, jadi berapa dimensi lah rumah itu begitu dalamnya. Yang bisa dibeli uang ini cuma eksterior, interior. Sedikit manipulatif bisa lah kita beli suasana, beli makanan, ajak orang datang, kan senang-senang semua ya. Dan masih bisa kita ciptakan. Tapi kalau sudah relasi, cinta kasih, sikap taat, waduh, sudah semakin mahal itu di dalam rumah. Nah, ternyata saudara, uang yang tidak bisa membeli semua itu, rezeki suci bisa memberinya. Maka dikatakan, apabila engkau memakan hasil dari payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kenapa? Pertama, engkau akan mendapatkan di rumahmu, digambarkan istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Terserah, pohon anggur. Israel selalu digambarkan menjadi kebun anggur Tuhan. Ya. Kebun anggur kesukaan Tuhan. Itu perjanjian lama. Di perjanjian baru, anggur ini menjadi simbol penderitaan, darah suci yang harus tertumpah, begitu ya. Sehingga ada sebuah perubahan paradigma dalam memahami anggur ini. Karena sebetulnya kebun Tuhan itu, taman Tuhan itu sudah menciptakan malapetaka karena pemberontakan manusia berdosa itu. Sehingga anggur yang mestinya bahagia itu menjadi simbol kedukaan, darah yang tertumpah itu. Nah, anggur di dalam hidup orang Israel sehari-hari adalah satu bagian dalam keseharian dan dalam tata krama adat istiadat. Anggur itu simbol sukacita karena anggur adalah ekspresi pesta. Nah, karena itu ketika Tuhan hadir dalam pesta di Kana dan mengubah air jadi anggur, itu menjadi penting bagi kita. Karena kalau anggur sampai habis, pesta belum selesai, itu air. Ya. Tapi konsen Tuhan hadir di situ bukan soal bikin air jadi anggur yang selalu didengungkan orang. Tetapi message yang paling penting di situ justru adalah Tuhan menolong si mempelai yang tidak tahu bahaya itu, karena dia pikir masih cukup semuanya dan orang dilihat happy-happy, dia lupa anggur sebetulnya udah habis. Tuhan menyelamatkan pernikahan mereka. Tuhan menjaga keluarga mereka. Begitu ya. Sehingga ketika Tuhan ada di dalam keluarga, maka berbahagialah keluarga itu. Maka gambaran anggur tadi menjadi gambaran yang menarik dari gambaran seorang istri. Anggur mencerminkan keunikan di dalam gambaran ini. Kalau kita mengerti pohon anggur ini, yang susah, tidak pernah mampu berdiri sendiri. Ya, dia kan bisa berdiri tegak. Dia bukan pohon jambu yang Anda bisa petik jambunya, malah bisa panjat pohonnya. Dia bukan pohon kedondong, apalagi durian yang tinggi dan besar, gitu ya. Dan dia juga bukan pohon beringin yang besar sekali tapi gak ada buahnya, kan gitu ya. Dia adalah pohon anggur, tapi gak bisa berdiri sendiri, sehingga anggur itu harus ditopang. Di tengahnya itu ditaruh penyangganya. Satu waktu pas lagi saya pelayanan di Jerman, lalu mereka bilang, Bapak, nanti minumnya agak keluar kota, gitu ya. Tapi keluar kota mereka itu ya betul-betul nice ya. Kalau di Jerman itu di luar kota kan, saya itu dari sini ke Bogor lah sebetulnya. Ya, tetapi karena nggak macet ya 40 menit nyampe gitu ya. Kilometernya hampir sama. Nah, karena yang punya rumah itu minta bapak di situ. Ya oke, saya nggak masalah. Karena saya kalau dari Eropa pelayanan dari jemaat ke jemaat, mereka dalam tanda petik berebut pendeta sebetulnya. Pak di rumah saya dan seterusnya. Nah, ini orang kebetulan lagi orang Batak lagi istrinya, gitu ya. Jadi demen banget deh, ya suaminya yang orang Jerman. Lalu saya pergi ke daerah itu dari Köln, lalu kita ke tempat itu, saya lupa nama daerah dia. Ya. Nah, malam-malam lalu pas bangun pagi saya ada di kamar, saya waktu buka itu wah surprising banget ya.
Ternyata kamar saya itu view-nya ke pohon anggur. Pas terbuka begitu. Jadi pas lagi baru selesai panen, jadi tiangnya itu masih kelihatan ya penyangganya gitu. Di situ anggurnya. Nah setelah anggur ini berdiri ke atas oleh penyangga ini, dan kemudian buahnya banyak sekali. Anggur itu satu ranting itu tampak, waduh seperti kerja keras untuk menahan buah-buahnya. Maka kalau saudara beli anggur satu ranting gitu kan ya, gila nih, ranting begini nih gitu ya. Itu kerja keras dalam tanda petik saya menyebut istilahnya ya. Kerja keras amat, satu ranting berapa buah? Ya. Kalau jambu ada satu rantingnya ujungnya ya satu jambu. Durian satu, durian juga gede kan gitu. Ini kan kecil dengan jumlah yang banyak, sehingga kalau dari segi industri kita menyebutnya sangat produktif, high productivity kan begitu ya, sangat tinggi sekali. Sehingga saudara yang kasih gambaran anggur yang luar biasa itu menjadi memberi inspirasi pada kita. Pertama, dia tidak bisa berdiri sendiri, dia perlu ditopang. Yang kedua, anggur itu ketika dia ditopang, dia akan memberikan kontribusi di ketidakberdayaan berdiri tadi yang luar biasa. Kalau saja dia ditopang, buahnya luar biasa sekali. Nah, buah anggur ini hebat, sudah banyak, manis, lezat, dan paling terkenal ya anggur. Seluruh dunia, walaupun nggak ada pohon anggur, orang akan kenal anggur. Minum dari wine, gitu ya. Orang akan tahu kan begitu. Sehingga itu menjadi budaya hidup berkelas istilahnya. Ya, makanan anggur, buahnya makanan berkelas. Minuman anggur, minuman berkelas, begitu ya. Minuman yang bisa paling mahal itu ya anggur. Kalau sudah disimpan lama, bisa dilelang di kris itu. Ya, satu anggur bisa, satu botol itu bisa bawa 5.000 apa 10.000 sampai 15.000 US dollar satu botol. Ya, 10.000 itu kan udah ratusan juta itu ya. Makanya yang kemarin ada orang Indonesia berhasil menipu di Amerika, nipu anggur, miliaran dapat, kaya raya tuh orang satu ya, tapi terakhir masuk penjara. Ya, itu orang Indonesia. Jadi orang Indonesia di mana-mana hebat memang ya. Orang Amerika pun ketipu sama dia. Sampai saya kadang-kadang bingung tuh bule-bule kolektor itu kok bisa ditipu sama dia. Itu jago. Dia bikin labelnya itu bikin sendiri. Sampai pabrik itu ditanya, karena itu register kan kalau yang high quality itu kan. Register ini kita nggak punya, tahun yang anggur ini kita produksi ke tahun segini, beda tahunnya. Dari situ ketahuan. Itu kalau saja dia juga bikin hati-hati lalu kagak salah tahunnya, tuh bisa-bisa pabrik anggur juga ngomong, ini sih memang label kita nih, tahunnya benar. Tapi waktu dicek tahun produksinya beda. Itu yang bikin jadi masalah, sehingga ditangkap orang dan terbongkar lah. Ya, dan dia sudah dapat ratusan miliar. Dari jalan apa? Wine. Saudara akan bingung, kok wine bisa begitu? Ya, 100-an juta bisa jadi. Ya. Dan pada bagian-bagian tertentu ada gila. Ya. Walaupun sebetulnya kalau kita nggak ngerti wine, kita juga nggak ngerti ya. Saya pernah karena ada sebuah apa ini minum pak, yang kita ikutin pak, please pak, gitu ya. 5 juta satu botol. Ini 5 juta satu botol, buka. Ini kehormatan karena itu ulang tahun ada pak pendeta di meja, buka. Kayak ceritanya gitu. Kita dikasih minum, tapi jujur aja ya mau 5 juta kayak 500.000, 100.000, 50.000 sama aja membuat mulut saya ya. Karena saya bukan orang yang ngerti apa yang bikin mahal, saya nggak ngerti. Pokoknya ya sama aja sih gitu ya. Tapi mereka wah inilah apa yang saya dengerin mereka cerita, tapi saya sendiri itu nggak mampu untuk memahami secara utuh kan. Nah, tetapi saudara yang terkasih, itulah wine itu menggambarkan keagungan, berkelas, produktivitas, tapi tidak berdaya. Kalau dilepas sendiri, dia mesti ditopang. Ya. Sehingga istri itu memang kemudian ketika dia ditopang, maka saya berpikir iya. Pantas dia bilang suami istri jadi penolong, suami itu jadi pemimpin yang menopang seluruh isi rumahnya. Ya. Sehingga mengamankan. Sehingga dikatakan dijadikan dari tulang rusuk. Seorang lagi Yahudi bilang wanita tidak dijadikan dari tulang kaki untuk diinjek-injek, bukan dari tulang tangan untuk digamparin gitu ya. Tapi juga bukan dari tulang kepala untuk disanjung-sanjung, dari tulang rusuk untuk didekap, dijaga, dicintai, dikasih. Keren ya ini Rabi Yahudi ya. Jadi nice karena memang konsepnya itu filosofinya adalah protect your wife gitu ya. Terus love your wife. Waduh, luar biasa. Sehingga disitulah dia yang tanpa lemah itu produktivitasnya tinggi setengah itu. Maka bagian dalam rumah adalah ketika suami itu betul-betul adalah yang takut Tuhan, sehingga dia membawa ketenangan dalam rumahnya. Istrinya terlindungi di sana.
pas saya mau lilit gitu. Aduh sorry, patah. Saya lulus daunnya saya masukin gitu ya. Tapi ya believe it or not, pokoknya pohon saya tanam subur semua. Cuma saya gili juga kalau ngomong, aduh sorry gitu ya, terlalu keras, patah dia. Ya, saya lagi nanam pohon markisa gitu ya. Jadi ganti kemarin pohon saya cabut, bunga saya ganti markisa. Jadi masukin markisa itu kan menggulung dia, jumlahnya cit gitu. Jadi mesti pelan-pelan saya rapiin supaya arahnya tepat, supaya dia akan ya. Nanti kalau udah rapi terkurung semua baru saya lepas. Tetapi jadi nice gitu ya. Memang akhirnya suka atau enggak semua orang nanam pohon bisa subur. Makanya orang-orang yang alat tukang kembang itu jiwanya itu seninya itu ada di sana. Enggak semua orang. Ya, maka petani-petani di Malang itu dia stek ini ya. Dia ovulasi, dia sambung ini, muncul buah itu kan berhasil buah. Itu not just teknologi, tapi sentuhan pun penting. Ya. Maka buah-buah yang karena teknologi seringkali buah yang kehilangan aslinya. Ya, mentimun karena hidroponik gila segala begitu. Cuma di dalam rumah kita cukup kecil saja begitu taruh ini daun naik ke atas, wah timunnya segede gajah, melon bisa segede gitu. Begitu dimakan, push, gembos, kagak padat. Tapi dari luar biasa. Memang akhirnya hidroponik itu membuat produktifnya tinggi, produktivitasnya, tapi nggak bisa dibohongin. Ya, akhirnya yang kampung itu juga yang seru kan begitu ya. Sama aja kalau kita bilang ayam kampung, ayam bilet. Maka istri tadi pun sama sebetulnya. Dia tidak bisa dieksploitasi. Kalau istri dieksploitasi mungkin dia akan produktiviti, tetapi kagak ada nilai. Sehingga dia betul-betul di cloning istilahnya ya, dijagain, ditopang, sehingga dia menjadi pokok anggur yang buahnya subur tadi. Nah, luar biasa ya. Dan pada akhirnya saya mulai menggambarkan romantisme yang hebat antara suami yang menjadi penyangga bagi istrinya itu, di mana Tuhan menjadi kepala yang menaungi mereka. Itu romantisme yang luar biasa kan sebetulnya. Sehingga anggur tadi itu dalam ketidakberdayaan ditopang suaminya, tetapi dia memberikan produktivitas yang sangat tinggi. Amsal 31 pun memberikan gambaran begitu. Betapa istri bijaksana itu, istri yang cakap itu memberikan kenyamanan hebat di rumah. Ya, dia jadi manajer yang luar biasa, bisa kelola ini dan itu dan seterusnya. Nah, itulah gambaran seorang istri di dalam rumah yang takut akan Tuhan, rezeki yang suci, nah memberikan kontribusi kepada kebahagiaan, sehingga si istri tadi digambarkan seperti pokok anggur yang subur. Bukan pokok anggur ya, istilah subur tadi penting ya, yang produktivitasnya tinggi, yang menghasilkan, yang menyenangkan ya, dan itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Kemudian saudara yang kekasih, ketika istrinya seperti itu, maka dia pun mendapati anak-anaknya seperti apa? Tunas, pohon, zaitun. Nah, istilah ini pun perlu untuk kita pahami. Zaitun adalah pohon yang long life disebutnya, jadi umur panjang punya begitu. Sehingga believe it or not, kalau kita pergi ke Yerusalem ada satu gereja yang disebut gereja Dua Bapa Kami ya, pada Mostar. Itu ada apa namanya, pohon zaitun. Menurut mereka ini dari zaman Tuhan Yesus. Tapi gak ngerti juga ya. Tapi ratusan tahun sih saya percaya. Kalau potong itu gitu dia bilang sih zaman Tuhan Yesus. Ya. Mana mungkin sih Pak pohon bisa gitu? Yes, kalau zaitun itu begitu. Makanya kalau kita pergi ke makamnya Daud, simbolnya ya tunas pohon zaitun. Ya, itu adalah hidup yang berkelanjutan maksudnya, keturunan yang tidak berkesudahan. Maka ketika dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu, itu gambaran yang amat sangat luar biasa. Ada satu generasi penerus, tapi sekeliling meja, bukan di salah satu sudut mejamu. Nah, jadi istilah sekeliling meja itu kegenapan, ya sepenuhnya, ya dipenuhi oleh kebahagiaan karena keturunan. Saudara, kalau anak kita di luar bikin nama harum, dia penuh ini, penuh itu, kan kita ikut bangga ya. Ya, saya ingat ada satu teman kita, lalu anaknya satu-satunya di Amerika. Ya, lalu anak itu masuk di list namanya kalau di Amerika. Itu kira-kira 500 orang pintar mahasiswa di sana dari berbagai negara. Ya, anak itu masuk list keberapa ya? Jadi masih di 100-an dia. Di 100 besar itu terus ke bawah ke 500 best of the best student di Amerika. Wah, dia bawa bukunya
betapa dia bangganya luar biasa. Saya bisa memahami. Saya juga bayangin kalau itu anak saya, wah pasti saya cerita mulu deh kalau khotbah ya. Itu lagi. Itu dalam ekspresi ya kan ya. Anak kita the best kan begitu. Apalagi kan gitu. Masuk di Inggris itu luar biasa. Dia kemarin itu lagi bikin satu paper di Pagina, satu di paper bagaimana helikopter mendarat di pada gurun pasir, tetapi debunya nggak ada. Gimana caranya? Kan kalau ngomong ya pasti debu naik. Blue Light-nya operation dari Amerika zaman Jimmy Carter untuk membebaskan sandera Amerika di Irak dulu gagal. Kenapa? Ya ini karena waktu mendarat itu helinya, mereka kabur gitu, lalu malah tembak-tembakan antar sendiri karena mereka nggak tahu yang mana musuh. Ya, sehingga itu jadi satu operasional yang gagal pada waktu itu. Dan itu cukup menggoncangkan juga Jimmy Carter, ya, dan mempermalukan Amerika. Ya, karena yang menyerang belum pernah gagal pembebasan adalah Israel. Amerika udah pernah gagal, Blue Light itu gagal. Israel itu di negara orang pun bisa diciduk nih. Si Idi Amin masih ngobrol-ngobrol di telepon dengan presiden PM-nya Israel. Di Uganda udah selesai urusannya. Orang yang mau diambil udah diciduk. Sampai Idi Amin ngamuk-ngamuk, kurang aja gue masih ngomong, itu udah diculik di negara. Itulah hebatnya Israel ya. Jadi di dalam bagian seperti ini saudara, pasti kan orang bangga, itu anak saya dulu, itu anak saya lagi bikin itu saya nggak tahu pada akhirnya. Karena kalau diterima itu mau diambil oleh NASA. Nah kalau masuk di NASA itu kan luar biasa. Nah kemarin ada juga satu orang anak Indonesia, ya dia ada robotik di Jepang. Kemarin dia kenalin, baru mau 3 bulan sudah doktor. Waduh, anaknya pun saya bilang, kamu ini robotik cocok. Saya bilang, kenapa kamu mukanya udah kayak robot semua. Serius amat begitu ya. Dia di Jepang sangat diandalkan oleh profesornya. Dia juga sudah dosen, dia sudah guru gitu ya. Dia diminta oleh NASA ya, supaya pindah ke NASA ya. Kalau itu anak kita, anak bapak yang laki di mana? Di NASA, jadi orang penting. Yang perempuan di NASA, jadi orang penting. Nah kan enak ya. Karena kalau kita tanya anak bapak di mana? Di NASA. Nah kesasar. NASA juga kan ya. Nah salah. Tapi ini di NASA. Wih keren lu, bangga lu. Ya, saya kalau paling merasakan ibu-ibu yang bangga anaknya kalau di kampung itu paling berasa. Ya, saya kalau ada pulang kampung dulu ya, saya ingat waktu saya ada kerja pulang, mereka juga bangga sama kita begitu. Wah, tadi itu wah, itu foto. Cuma ibu-ibu ini lucu ya. Ayo lah mana, kok kasih udah pilih uang begitu kan? Kita mesti bagi duit lah. Bukan masalah berapanya, tapi kita kasih duit. Udah semuanya setengah hati. Nah inilah ini waktu kita dicium gitu ya. Kebanggaan. Bukan berapa tentang duitnya gitu. Saya ingat betul gitu. Ya, luar biasa begitu ya. Nah, begitu juga mereka yang sudah anaknya, cari abang itu ada Jakarta sekarang udah begini itu gitu ya. Udah ceritain deh semua gitu ya. Oh iya, udah apa nanti ke sana cari-cari kan gitu. Lalu saya tahu yang ini di Bandung, yang ini gini. Semangat sekali orang tua itu cerita. Tua itu mendadak, kayak punya energi ekstra. Waktu mau ceritain anak, saya mulai pikir ya, anak itu akan membahagiakan orang tuanya lewat keberhasilannya. Karena membuat nama harum, waduh ibu itu luar biasa. Apalagi kalau di kampung itu, hebat gitu. Hebat gitu ya. Jadi itu satu hal yang sangat surprise begitu, dan itu akan memberikan kebanggaan. Nah begitu orang percaya. Anak-anaknya itu seperti itu Mas Bohon Zaitun tadi, ya, satu generasi yang long life tadi yang memberikan satu support, kebanggaan begitu ya. Itu orang benar. Saya selalu berpikir Tuhan indah amat itu orang benar. Tapi sayang kita kurang berani benar. Kalau tanya mau benar, semua juga kita pengen hidup benar kan ya. Tapi kalau mau jujur, apakah kita benar? Nanti dulu kan. Ya, maka itu ini menjadi pergumulan kita saudara. Nah karena itu istri seperti pohon anggur, anak seperti tunas pohon zaitun, mau apa lagi? Itu adalah kebanggaan dan simbol kemakmuran masa yang berkepanjangan bagi Israel. Itu ada di dalam rumahmu, di mana? Sekeliling meja. Aduh. Kita dikelilingi oleh kebanggaan akan anak-anak kita. Kita di sini, di seberang sana pokok anggur yang subur istri, sekeliling meja anak-anak. Tunas pohon zaitun. Saudara nggak usah bilang, Pak saya suka. Kenapa? Karena kiri 4 meja, kanan 4 meja 8. Masa 8 anak? Ya tentu begitu ya. Mau 1 anak, mau 2 anak, mau 3 anak. Tapi dia menjadi
kebanggaan ini bukan buat penting, tapi simbol. Sesungguhnya demikian dikatakan akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi kunci sukses kita, saudaraku, bahagia di dalam keluarga, maka laki-laki sebagai kepala keluarga takut akan Tuhan menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan, tuntutan yang tidak bisa dinomor dua. Nah, itu menjadi bisnis kita. Sehingga takut akan Tuhan itulah yang kita bawa ke dalam rumah, sehingga rumah kita menikmati rezeki suci dan kita mengalami kebahagiaan. Maka begitulah dikatakan Tuhan akan memberkati dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Sion itu menyimpulkan kemuliaannya. Bukit Sion itu di situ kan Kais Allah itu ada, itu tembok Yerusalem di situ. Nanti dari sini gerakan ini kemudian dipilihkan orang-orang yang tidak suka Muslim, orang Muslim menyebutnya Zionis. Ya, dari Sion, Zionis ya. Tapi dalam pengertian konteks yang selalu negatif. Ya. Padahal gerakan Sion itu adalah satu gerakan yang dirancang di sesudah 48 merdeka itu tahun 60-an. Bagaimana membawa orang-orang Israel yang eksodus keluar itu, yang diaspora di perantauan itu untuk kembali. Ya. Nah, itu gerakan Sion. Tetapi secara politik lalu dijadikan Zionis. Nah, tapi Sion itu sendiri adalah sumber berkat Tuhan itu. Karena ibu kota kerajaan di Bukit Sion, kemudian Bait Allah di Bukit Sion itu lokasinya. Maka sumber kehidupan itu ada di situ. Dari situlah ya, engkau akan diberkati dan melihat kebahagiaan Yerusalem. Karena Yerusalem adalah istilah sebetulnya orang-orang tinggi. Maka di Mazmur itu Yerusalem itu dimanapun kamu tinggal, minimum kamu pulang 3 kali. Hari raya apa? Pesah, Pentakosta, Pondok Daun. Jadi boleh tinggal di luar negeri, tapi mesti pulang. Keren juga ya. Jadi orang pada bisa pulang tuh. Boleh tinggal di luar negeri, boleh di mana, tapi 3 itu dalam 1 tahun harus balik. Nah, jadi saudara-saudara itu yang kekasih. Begitulah gambaran itu kepuasan, kebahagiaan Yerusalem seumur hidupnya itu. Maka kebahagiaan Yerusalem yang adalah punya Tuhan itu menjadi kebahagiaan kita. Di PB tentu kita tidak lagi memahami Yerusalem seperti konteks PL, karena bagi kita di PB Paulus mengatakan Yerusalem surgawi, bukan Yerusalem yang sekarang ini, tapi Yerusalem penantian kita, Yerusalem surgawi itu. Sehingga Yerusalem jadi simbol gambaran pusat kebahagiaan, di mana nanti rajanya adalah Raja Sion, yaitu siapa? Yesus Kristus itu. Nah, tapi balik dulu ke dalam kehidupan rumah orang Kristen yang takut Tuhan tadi, rumah tangga yang penuh dengan sukacita tadi adalah takut akan Tuhan menjadi kuncinya, membuat istrinya seperti pokok anggur yang subur, anak-anaknya seperti tunas pohon. Nah, bagaimana kita memupuk kehidupan ini? Karena ini tidak serta-merta satu arah, begitu ya. Karena kadang-kala kan tidak semua rumah tangga Kristen itu suaminya takut Tuhannya. Kadang-kadang istrinya lebih aktif pelayanan. Kadang-kadang suami istri juga kurang, anaknya yang aktif pelayanan. Maka dari 3 sudut ini kita mesti berpacu. Apakah suami, istri, atau anak ini kita sebut 3 sisi kita ya. Jadi sisi 3 di dalam mata bagaimana kemajuan itu bisa dicapai. Sehingga dalam triangle-nya begini nih, angle mana yang lebih dulu, anak, suami, istri. Nah, yuk kita kompetisi. Sehingga ini kita sebut kalau kita kasih turbo ini ya, kalau mobil ini kita kasih turbo kan awalnya lagi. Nah, maka semua harus aktif. Gimana supaya aktif ya? Maka keterlibatan suami, istri, anak di dalam diskusi dan keterlibatan lain itu harus terus menerus. Karena jangan pikir ya, begitu kita lakukan dumpeng, udah otomatis semua gitu. Kagak, saudara-saudara, itu lewat badai semua juga ya. Kalau nggak ada badai kan fondasinya nggak kuat. Tapi Allah itu udah mulai. Sehingga gerbong itu jalan tuh. Jadi gerbong ini jalan masih tetap on the track, walaupun kadang lari kiri, lari kanan, masuk lagi, lari kiri, lari kanan, masuk lagi. Nah, disitulah kita berkompetisi. Ya, maka kompetisi itu harus kita jalani dan kita lakoni. Ya. Sehingga dengan demikian sebetulnya kita menggapai kebahagiaan itu dan kita melihat bagaimana hidup itu menjadi hidup yang penuh berkah. Ya. Sehingga dikatakan kamu akan melihat anak-anakmu, anak-anak dari anak-anak itu kan anak cucu namanya ya, artinya generasi. Sempat kita mengalami kebahagiaan. Sejauh mana kita melakukan satu generasi, lalu kita masih bisa melihat generasi kedua yang wah gitu kan? Itu kebahagiaan tersendiri. Ya, sehingga itu menjadi luar biasa. Nah, kemarin anak teman saya jadi
papanya ini sebetulnya orang kaya besar gitu ya. Terus anak ini dianggap oleh papanya ini kelewatan kerja agak bangunnya siang dulu. Saya bilang, om nggak gitu lah om. Dia udah mulai, lihat itu you mesti ngomong, mesti kasih tahu dia. Selalu ngomong ke saya gitu ya. Gitu, beres om, pasti saya omongin terus gitu ya. Nah dia punya cucu, anak dari teman saya yang bagusnya waktu dia sekolah selesai di sini kok bapaknya orang kaya tapi pernah kerja di sini balus apa di Swiss Bank of Swiss begitu ya, sama di Citibank dia pernah kerja, pernah juga di Singapura. Jadi pegawai betul-betul dia kerja gitu. Jadi mentalitas kerja selama hampir 2-3 tahun itu dia pulang Singapura baru dia mulai di sama kakeknya, jadi kakeknya mulai kasih dia usaha apa gitu. Wih itu anak ya namanya bekas orang kayak orang kerja yang disiplin dan perusahaan di Singapura. Jadi tank M8 itu istilahnya dia udah di kantor, udah kerja ini, wah ngomongnya seneng setengah mati. Ini sekarang jadi anak emas betul-betul lagi gitu ya. Bangganya luar biasa. Jadi saya lihat bagaimana kemudian dia merasa mentok nih sama anak nih, sama cucunya sekarang nih. Waduh ini luar biasa sekali. Ya kemarin udah gimana? Udah pemimpin satu proyek udah selesai, waduh. Terus satu proyek lagi masih, engkau nggak kasih terus satu selesai, bangun lagi kedua, bangun ketiga gitu ya. Karena dia bangun hotel gitu. Jadi, wah, engkau mau kasih lagi? Iya pak, di sebelah sini lagi mau bangun. Sini lagi cari tanah. Jadi ini lagi sudah selesai bangun, cari tanah terus. Dia ratusan M semua investnya. Saya pikir, waduh, engkau luar biasa. Saya ingetin dia, kamu hati-hati. Karena kamu udah percaya ke kamu, karena disiplin yang kamu jalan. Tapi yang saya mau cerita adalah kebahagiaan si engkau ini. Bisa ngerti? Kan itu memang cucunya ya. Tapi menemukan cucunya sama kayak dia yang kerjanya bangun pagi gelinding terus, yang tahan banting, terus gayanya juga nggak mau terlalu gadur-gadur begitu. Ya itu anak disuruh bapaknya bawa S-Class tapi nggak mau, nanti Innova. Nggak mau, udah cukup aja ini orang belum ini nanti juga kalau saya udah gajinya gede baru ini. Jadi cara berpikirnya nice ya. Gimana sih orang tinggal bapaknya sudah taruh S-Class, dibeli rumah sekian kegedean, jangan dah apa yang orang belum juga hasil gitu. Kesadaran itu bagus ya. Sehingga saya lihat anak ini, saya selalu bilang sama teman saya, ya lu kacau-kacaunya lu jalan ya, tapi ketulusanmu itu masih ada buah. Orang yang memang tipenya tulus gitu, ketulusan itu masih ada buah begitu. Sehingga ada neko sebetulnya. Jadi saya bilang ini blessing, ini berkat Tuhan, lu mesti bersyukur gitu ya. Tetapi yang saya lagi mau cerita tadi adalah ketika sang kakek melihat bahagia banget. Tetapi ini tadi ya, ini saya tidak sedang bicara keluarga yang utuh bertuhannya, tapi bagaimana papa mamanya dapat blessing sebetulnya. Ini luar biasa, ini blessing dari Tuhan ya. Nah, bayangkan kalau kemudian secara aktif suami istri itu betul-betul di dalam Tuhan. Anak-anak kan luar biasa belajar. Ya, tetapi jangan lupa tidak serta-merta itu kayak starter dan cing langsung engine-nya itu kagak. Ya, kadang-kadang dia terpaksa kita cek businya kotor, jadi kita bersihin dulu baru taruh lagi. Saringan bensinnya kesumbat, kita keluarin ke pasir, kita kotor dulu, pasang lagi tes starter, baru hidup. Dan itulah hidup kita. Karena itu saudara-saudara sukacita rumah tangga Kristen bukan barang gratisan yang datang selagi tidur. Tidur ya berdoa lalu berbuklok kita bahagia. Kagak ada itu adalah investasi yang Tuhan sudah kasih capital kepada kita. Tuhan kasih modalnya pada kita, pengenalan akan Dia, firman-Nya. Tinggal kita jalanin kan. Seperti ini yang kita mesti bercocok tanam. Tinggal Anda mau berbuah berapa tuh di rumah, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat buah hidup itu kan. Maka segitulah tingkat kepuasan kita. Kalau mau 100 kali lipat, kerja keras ya. Itu pentingnya dan bagaimana kita membangun seluruh kehidupan itu sehingga energi kita menjadi energi yang berdaya. Nah saya pikir ini yang penting untuk kita pikirkan supaya kita tidak termena-bobokkan dalam hidup keimanan kita. Tapi betul-betul kita berkompetisi ya. Sehingga apa yang dikatakan Alkitab itu kita belajar betul dan melihat bagaimana sebetulnya indahnya hidup orang yang takut akan Tuhan. Maka sukacita jadi hak milik mereka. Sertifikatnya bukan hak pakai ya, hak milik. Ya kalau sertifikat kan ada hak pakai, ada hak bangunan gitu ya. Yang paling tinggi hak milik. Nah ini sertifikatnya hak milik nih. Ya Pak, saya baru ada hak
pakai Pak, ya itu biasanya setahun bahagia, setahun lagi bubar gitu ya. Tapi kalau hak milik sama namanya. Kalau hak guna bangunan kan kita mesti daftar, udah habis itu 20 tahun, daftar lagi supaya perpanjang. Tapi ketika itu jadi hak milik yang Tuhan taruh dalam hidup orang percaya yang setia. Wow, indah ya. Maka tidak jadi terlalu penting berapa yang kita punya, tapi jadi penting aset di dalam rumah, yaitu cinta kasih. Agar yang kita temukan saudara yang kasih tolong kita, supaya kalau ada pun kita uang lebih, ada punya ini, pakailah itu menjadi alat untuk kita menggapai bahagia kita. Bukan itu bahagianya. Jadi jangan berhenti di jumlah uang itu, lalu berpikir itu bahagia. Kalau pakai itu jadi alat untuk kita menggapai bahagia, ini cuma sasaran antara. Itu bukan final, itu bukan tujuan. Ya, oke, saya stop sampai di sini. Mari kita berdiskusi sejenak. Ada ini kalau saudara bertanya, ya kalau begini, bagaimana dan seterusnya, silakan. Ya Pak Sutri dan Bu Pras atau Bu apa? Busut ya. Pak Sut dan Pak Tri ya. Mari, yang mau nanya silakan. Satu dulu. Boleh Pak. Di ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon yang anggur terus dan anak-anakmu seperti tunas pohon. Bagaimana di dalam keluarga Kristen yang tidak memiliki anak? Bagaimana tanggapan? Ya pokok anggur subur ya udah puas lah. Dikasih tunas jaitunnya subur lah. Sebetulnya gini, istilah itu adalah gambaran yang kan. Suami, istri, anak, kan ini satu persatu. Emang kalau Tuhan nggak kasih anak, malah petaka. Karena konsep pernikahan adalah laki-laki itu meninggalkan rumahnya bersatu dengan, sehingga mereka tidak lagi dua tapi satu. Persatuan inilah bisnis terbesar dalam keluarga. Kalau dalam persatuan Tuhan berikan upah, Tuhan titipkan kepercayaan yaitu anak, ya diurus baik-baik. Tapi kamu itu bukan malah petaka. Nah, dua yang disatukan ini jadi konsep. Karena kalau dua jadi satu ini beres, ke bawah mah gampang. Ada nggak ada itu mah ngurus-ngurus. Satu, aspek yang kedua. Tapi kan saya pengen ngurus anak juga, Pak, pengen latihan bisa apa? Banyak anak yang kemudian dibuang orang tua. Sebetulnya orang Kristen itu mesti punya jiwa adopsi. Ya, memberikan cinta kasih pada anak terbuang. Hanya saja jangan salah juga, lalu adopsi sembarang. Akibatnya anak ini cuma jadi objek pemuasan keinginan kita punya anak, dia mesti jadi subjek. Ya, nah, itu just seni sebetulnya. Ya, bagaimana kita mengisi syukur-syukur kalau kita punya, lalu Tuhan kasih. Tapi itu bukan malapetaka. Ya, karena toh beranak cucu lah, penuhilah bumi kan. Bumi udah makin penuh ya. Jadi kan sudah mulai mesti kudu selesai. Makanya dulu beranak pindah itu bisa mama saya 9 atau 10 ya, saya lupa keluarga. Ya, itu berapa? 9 ya? Cuma 9. Zaman dulu kan begitu. Kita pikir-pikir gila nih nenek gue kerja ke apa, kerjanya kagak sekolah tinggi-tinggi, anaknya banyak, jadi semua pula lagi. Kita anak dikit, pusingnya jadi semua. Kadang-kadang kalau kita pikir ya, saya selalu mikir, ya orang tua dulu dia hebat ya. Mungkin kita bilang lingkungannya beda apa, betul, tetapi memang awal itu pentingnya. Jadi itu yang mesti kita pikirkan. Jadi jangan tenggelam di dalam isu-isu seperti ini. Ya, good. Pokok anggurnya subur kan? Baik, yang penting yang dipahami lebih baik. Ya, jadi belum dapat tugasnya itu nggak ada masalah. Penting pokok anggur subur. Ya. Apa yang ditanyakan oleh Pak Saud mungkin juga menjadi kebingungan banyak orang, karena di dalam masyarakat adat Batak misalnya, apalagi Israel misalnya,
belum punya momongan itu adalah sesuatu yang punya makna sendiri. Tapi saya kagum dengan opung kami, saudara. Dia nggak punya anak, tapi punya anak dari adik, ya. 7 atau 9. Dan ini meninggal sebab dari ini anak 9 diurus sama beliau jadi semua. Jadi saya melihat memang tidak mesti secara biologis bahwa itu anak, tetapi kalau lalu akhirnya dipercayakan Tuhan, kenapa sih ada yang cepat pulang? Rupanya ini dipercayakan kepada orang ini dan ini semua anak jadi. Dan saya melihat kebahagiaan opung itu sampai akhir hayatnya itu melihat anak-anak abang adiknya ini sebetulnya pada berhasil bahkan bercucu jadi semua. Ini saya melihat. Sebetulnya Israel sendiri pun tidak begitu. Suku iya, Yudais tidak. Makanya ketika Elkanah sama si Hana kan istri pertama, lalu karena nggak punya anak kawin dengan Penina. Lalu Penina punya anak kan suka mengejek sampai Hana sedih. Lalu tapi apa yang kata Elkanah? Hana, kenapa kau sedih? Bukankah aku ini suamimu? Ya, sama dengan 10 anak laki-laki. Wah itu keren. Itu sangat futuristik. Ya, sangat apa? Nuansa nubuat itu kental banget. Karena ternyata memang kau tidak dapat anak. Jadi ternyata dengan Penina tidak dapat anak pun hanya untuk garis keturunan satu pihak. Tapi bukan garis cinta. Garis cinta itu dengan Hana. Bahwa Elkanah itu lebih dari 10 anak laki-laki. Dan Elkanah tidak pernah merasa Hana ini kurang. Tapi memang tuntutan tadi itu tuh suku itu tadi itu membuat garis keturunan begitu. Naomi suaminya mati, 2 anak laki mati, dia nggak punya anak lagi kan. Tetapi kemudian orang bilang apa? Naomi, Ruth mantumu itu sama dengan 7 anak laki-laki. 7 itu perfect, 10 itu sempurna. Apa 7 itu bulat genap banyak. Saya selalu melihat simbol-simbol itu menarik setengah mati. Jadi kalau kita teliti baik-baik, orang memuji-muji Naomi tentang Ruth. Ruth ini sama dia kan 7 anak laki-laki. Padahal 2-nya anak mati, dua-duanya dia sedih kan. Apalagi hidup ini gunanya? Suamiku mati, anakku 2 laki-laki tulang punggung mati. Tapi dia bilang Ruth lebih dari 7 anak laki-laki. Dan akhirnya dari Ruth kita tahu kan garis ada Obed, lalu Obed Isai Daud. Jadi kalau kita melihat di dalam garis seperti itu, bagaimana garis itu Tuhan menolong tiap orang itu luar biasa. Makanya tadi itu ke adik, ke sini kan. Naomi kan sebetulnya secara itu udah habis. Kan Ruth mantunya bukan gurunya kan. Itu pun orang Moab juga bukan lagi. Bukan orang Israel, tapi Tuhan. Nah makanya tadi saya bilang tadi, adopsi yang dilegalitas secara hukum selalu menjadi peluang untuk cinta kasih yang utuh. Tapi jangan pernah mengadopsi untuk menjadikan objek cinta kasih kita. Anak itu harus jadi sampai. Maka kalau nggak mampu jadikan dia sampai, jangan pernah adopsi. Kalau cuma jadi apa kayak mainan boneka hidup kita, jangan deh. Ya. Tapi kita harus berani investasi waktu. Memanjakan dia pun lalu jadi dia rusak, kita juga dosa. Mendidik dia tepat. Nah, karena itu memang kalau kita melihat kehidupan di dalam kisah Israel pun itu luar biasa. Misal, Hana cuma punya 1 anak, Penina kan banyak anak. Ya, pas pada waktu itu udah berapa, belum lagi sesudah itu kan. Tetapi tidak pernah anaknya Hana dicatat. Yang dicatat anaknya siapa? Anaknya Penina nggak pernah dicatat. Yang dicatat anaknya Hana, Samuel kan. Satunya anaknya. Dari orang bilang kata ya, semata wayang. Tapi jangan loh. Nabi pertama dalam struktur Israel. Nabi sekaligus yang mengangkat, dia hakim terakhir sekaligus Nabi pertama yang mengangkat raja pertama dan raja kedua. Pertama pilih Israel, dia udah jengkel, Tuhan bilang, apa jalan? Lalu yang kedua pilih Tuhan, Samuel. Hana, anak Hana semata wayang. Banyak anak banyak rezeki? Enggak juga. Karena baca. Jadi akhirnya bukan tentang ada atau tidak, lalu berapa jumlahnya. Tapi bagaimana kita bertampilkan kalau apalagi zaman kita sekarang. Zaman dulu saja sudah begitu, zaman sekarang apalagi berapa banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang. Abraham kan sebetulnya juga punya anak 1.
sebelum ada Ishak. Siapa? Lot. Itu kan anak abangnya itu kan, ponakannya. Bayangkan Lot itu berhasil kan? Cuma memang si Lot agak kurang ajar sama bapak tuannya. Udah berhasil pun disuruh milih duluan, kita gak ada sungkannya sama sekali. Mestinya bilang sama tua duluan, lakukan anak belakangan. Enggak disikat duluan. Akhirnya Abraham dapat sisa, tapi hebat Pak Abraham. Bagaimana Tuhan jaya melindungi. Jadi kalau kita sebenarnya, ya orang ini keren-keren loh. Cuma kan kalau kita ngomong Abraham, bapak orang beriman, gak perhatiin yang gini-ginian gitu. Ya, mau dia punya ponakan, dia luas banget orangnya, nggak ribut urusan uang, itu gak kita perhatiin. Kita cuma bapak Abraham orang beriman, aja diminta, lalu memberikan bisa. Tapi apa yang kaya lain? Padahal kita disuruh gitu kan. Ya, itu poinnya. Ini kita mesti pikir. Siapa lagi? Ya. Pak, saya bertanya tentang keluarga berencana. Saya kebetulan anak pertama dari 4 bersaudara. Saya masih ingat waktu mama saya pertama kali zaman Soeharto dianggap keluarga berhasil karena kalian 4 anak. Saya hubungkan dengan kondisi sekarang. Beberapa waktu lalu ada berita di Singapura, orang yang keluarganya anaknya banyak di aplikasi pemerintah. Sementara di Tiongkok yang tambah atau lebih satu anaknya akan atau perempuan yang hamil lebih dari satu anaknya diancam pemerintah. Kebetulan saya tinggal di Bekasi, Rawabungu. Komplek itu ada mayoritas Muslim yang tutup yang pakai cadar itu. Jadi mereka rata-rata yang masih umur saya 35 tahun, anaknya sudah 45 gitu. Jadi saya melihat komplek itu muda-muda tapi anaknya sudah banyak. Jadi saya tanya, memang misi mereka memang punya anak gitu. Kembali ke soal pertanyaan saya tadi, kita bilang kualitas apa kuantitas. Kalau kita melihat sekarang, kita miris melihat misalnya gereja ditekan memang karena memang minoritas di sana. Bagaimana Pak soal ini? Soal sedikit banyak undang-undang berbeda. Singapura itu kurang penduduk. Sekarang Singapura pendatang itu udah banyak, khususnya Indonesia, Melayu, Malaysia, itu udah banyak. Sehingga tenaga kerja saja itu udah mencapai ratusan ribu di Indonesia. Hanya penduduk, padahal penduduk Singapura cuma berapa juta. Itu rawan itu, belum mendekati 10%. Mungkin kita lewat ditambah yang Melayunya. Lalu dapat PR, sampai anak Indonesia itu begitu pulang dicegat di Singapura. Mereka kurang penduduknya, kurang tenaga kerjanya. Kemudian lahannya mereka adalah pusing. Ya, mereka reklamasi pantai kan, sehingga masih luas, dahan ratanya makin apa dan di Dubai juga sekarang begitu. Ya, begitu orang Amerika anak pertama dibiayain apa karena kurang penduduk. Dubai juga ada lomba-lomba untuk punya anak. Jerman juga sama. Karena Jerman sekarang orang Turki yang banyak, semakin mendekati. Sementara Turki yang kayak kau bilang tadi, anaknya 5, 6, 7, 8, 10. Padahal kerjanya sudah divaksin. Orang Jerman ini pengen ini, uangnya banyak, tapi anaknya setengah. Ya karena dua pasar punya anak, satu kan setengah-setengah namanya kan. Jadi setengah banding 4 banding 5 kan gila dong. Dalam berapa tahun pasti kalah. Kan? Jadi secara short term, sepertinya yang banyak ini jadi kuantitas itu menang. Tapi apa yang dihasilkan? Orang-orang yang kuantitas ini mati itu berani mati semua. Karena ukurannya sangat pendek. Keberhasilannya rendah sekali. Tapi berjubah, mati, bunuh diri, itu panjangnya setengah mati, masih stoknya masih banyak. Ini jadi miris memang. Tapi kekejahatan gila-gila. Tapi mutu ini memang yang satunya lebih terlatih betul-betul. Maka kompetisi hidup itu memang lebih dimenangkan. Nah, karena itu memang perlu untuk satu kehati-hatian pada kita. Karena bagi Muslim pun sebagian fatwa itu dilarang KB. Ya, KB itu dilarang. Jadi Tuhan tidak menghendaki. Ya. Tetapi sebetulnya fatwa itu pun sangat politis sebetulnya. Ada kaitan. Orang-orang Islam lebih moderat. Ya. Dan ketika KBI pertama kali pun pendeta sempat pro kontra, Katolik juga pro kontra, larang kan. Nah kalau saya tanya orang dari dulu saya bilang, betul, nggak boleh mencegah apa yang Tuhan berikan. Tapi jangan lupa baca itu tidak ada dramatik juga. Enggak titik itu koma, penuhilah bumi. Kalau udah berhenti ya tuh. Bumi ini ya rumahmu. Udah gak ada kata
di dalam rumah itu tidur. Satu di dapur, satu di kamar mandi karena ada kamar lagi. Nah, kalau doang ya kan. Maka tergantung berapa besar bumimu kan gitu kan. Buminya kecil kok bikin lagi. Mikir tuh kan gitu ya. Nah, makanya kan terjadi tadi kan. Maka bumimu itu berapa? Ini yang kita mesti lihat. Nah, orang kan lihat buminya. Tetapi kalau di Islam tadi betul. Maka di Eropa sekarang Jerman begini. Itu sebab kemudian bertambah kuantitas agama. Islam lebih banyak jumlah bertambah daripada Kristen secara kuantitas. Karena kelahiran. Ya, karena kelahiran. Tapi secara persen Kristen masih lebih tinggi persentase. Tapi angka kuantitas itu Islam. Karena angka kelahiran yang tinggi tadi. Ya. Nah, jadi ini yang kita bisa melihat. Ada satu hal yang memang agak menakutkan juga dalam hidup ini. Kenapa? Karena ini kalau nggak bisa direm, kita duduk di udah. Ya. Makanya di Jakarta kita bilang ada mobil murah, kita udah deg-degan kan. Orang murah apa lagi? Ya, artinya anak murah lahir itu, soal murah aja semua lahirnya gitu. Jedar-jedar, kan jadi banget. Sekarang yang anak sakit satu seperempat kita kan. Nah kalau lima-limanya sakit kan gawat. Nah tapi itulah. Nah karena itu di dalam hal seperti ini akhirnya anak-anak itu cenderung dimasukkan ke sekolah-sekolah yang kita sebut misalnya kayak pesantren apa muda gitu ya. Nah ya kalau pesantrennya lempok ya selamat dan syukurlah kebentuk dasar. Kalau enggak, nah kemudian terjadilah anak-anak umur belasan tahun sudah ikut kelompok ini, kelompok itu kan. Ini di Palestina begitu. Makanya Israel itu pusing sebetulnya. Kalau dia satu tanah dua negara, jumlah orang Palestina lebih banyak dari orang Israel. Tapi Palestina nggak pernah lawan Israel, kalah terus. Karena otaknya Israel ini gila. Jadi secara kualitas itu 1:50. Yes. Satu Israel 50 Palestina. Maka pertentaranya 100 tawanan dilepaskan dia, satu balikan tentara Israel. Kadang yang terakhir itu malah 300, 1:300. Jadi Israel itu rajin nangkapin Palestina, jebolin apa? Bertolak tukar kalau ada Israel ketangkep. Itu triknya gila pada saya bilang. Itu Israel. Bangun rumah di Israel, apartemen yang memenuhi Bethlehem itu 1 tahun bisa selesai 10.000 unit seperti ini. Gimana caranya? Knock down di apartemen. Jadi semua dinding-dinding ini udah begitu bangun, duduk, selesai gitu. Kota Bethlehem, ini kota Bethlehem dikelilingi tembok. Lalu di luar tembok sana itu bangunan semua nih, bangunan Israel. Jadi kalau orang Bethlehem macam-macam tinggal naik aja, jadi mati semua. Itu penjara terbesar di dunia kalau penjara di Bethlehem. Satu kota itu penjara, masih itu kan tembok. Itu dikelilingi tembok. Jadi kalau kita lihat dari atas tuh tembok itu, gila. Udah kayak penjara gitu. Nah, kualitas ini memang menjadi sangat penting. Itu sebab kemudian Alkitab pun menceritakan satu Yusuf sudah dibungkus dia di Mesir. Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego jadi orang kuat di Babel. Enggak perlu banyak orang. Ya. Sehingga sebetulnya pengejauhan tanah kita itu penting. Tetapi kemudian mengejar ketinggalan sekarang memang agak sedikit karena kalau Islam modern nggak begitu sebenarnya. Maksudnya yang fundamentalis akan punya banyak anak. Kenapa cara itu banyak? Lalu caranya apa lagi? Ya fisik ribut. Kan itu kan? Tapi sebetulnya kalau orang Kristen ini kita lagi ngomong tidak berturut dulu ini kita bicara teknis ya. 500 lawanku bisa melawan itu. Asal aku kaya kan? Tinggal dipanggil ya Kapolres kalau menerima orangnya. Kirimkan pasukan ke situ gitu kan. Kalau perlu nanti Kapolda yang panggil atau Pangdam, habisi mereka itu selesai kan kira-kira gitu kan. Karena kekuatan saya 500 selesai. Jadi tetap sampai ke ujung langit manapun kualitas. Penjara Amerika siapa? Yang megang kepalanya Amerika siapa? Lebih Yahudi. Nggak banyak jumlah Yahudi. Tapi leher Obama itu pun mula-mula marah dia. Israel, sebentar lagi udah beres lagi. Nggak bisa. Lobby Yahudi itu apa? Wall Street bisa mereka dulu perang ambil Amerika. Satu Yahudi yang urusan siapa namanya? Madoff ya. Waktu itu
cuma jadi kasus yang 50 miliar US dollar itu 75 miliar US dollar dimainin sendiri sama dia apa ambruk itu. Gila, Yahudi gendeng itu. Karena sistem keuangan dunia ini Yahudi yang otak-atik itu. Jadi kalau kita bilang orang Yahudi jumlahnya nggak banyak orang Israel kan ya. Diamond dia yang pegang, emas dia yang pegang. Jadi emas dikontrolnya dari London. Nah kalau diamond dikontrolnya dari Amsterdam sama dari Israel pemotong. Pasar uang, pasar modal dipotong dihajarnya dari Amerika. Wall Street yang mengaruhi semua. Hari ini kalau dia mau turunkan saham Indonesia gampang. Dia mau naikin lagi gampang gitu. Cukup satu Soros goyang-goyang gitu. Udah goyang semua. Gila ya kalau kita bilang. Masa sih satu Soros bisa mempengaruhi Indonesia yang penduduknya ratusan juta? Memang iya. Itu bukan bohong. Karena jumlah konglomerat kita ini kalau dikumpulkan uangnya, datang sama si Soros hitung-hitungan, gue beli semua perusahaan dulu gitu. Kira-kira gitu lah. Ya. Nah apalagi kalau udah ke Bill Gates. Bill Gates itu Yahudi juga ya. Jadi kalau kita melihat ya raja-raja media itu darah Yahudi semua. Jadi orang Yahudi ini media, iya, bisnis apa aja semua sudah dia lah di sini. Maka mereka bermain. Makanya sebetulnya ada kebanggaan Arab, khususnya negara-negara inter Arab, menganggap sebetulnya orang Israel ini tidak sepintar yang dibicarakan. Yang hebat itu medianya katanya kan. Tapi memang harus diakui media Israel hebat. Sehingga yang ngomong Israel, Arab kan enggak. Ada Arab pintar, banyak Arab pintar. Tapi nggak kedengeran istilahnya. Tapi memang secara populasi suka atau enggak harus diakui juga. Ya, Mercy itu Mercedes-Benz. Benz itu kan orang Yahudi. Singer itu Yahudi mesti jahit. Sampai ke Arab, sampai kemana-mana. Wah itu semua sejarah kalau saudara lihat otomotif, mobil, alat, teknologi, semua ujung-ujungnya itu Yahudi dia tuh. Jadi kualitas ya. Jadi nggak usah bertambah ya. Kita itu berarti dilatih terus oleh mereka ya. Kalau orang itu mau tambah nggak apa-apa. Tapi memang Indonesia cukup menakutkan. Makanya di Manado pun sama kan. Kalau perlu hamil dulu perempuan Kristen Manado itu. Habis itu kita nikah, tapi lu pindah agama. Dan itu cukup berhasil. Tapi bukan karena caranya gitu. Perempuannya bodoh. Ini perempuan Kristen kok begitu sih? Itu kan persoalan. Dideketin, kawin, apa dihamilin itu? Wah, berhamil, kita nikah. Ya kita nikah. Kamu pindah agama. Wah, mama, ya kita nggak nikah. Ya ngeri lah perempuan. Miris ya? Yang begitu itu jumlahnya banyak. Dan berhasil. Tapi ingat tadi ya, bukan cara mereka yang gitu. Ya. Sekarang kenapa di Papua 60-40 yang non Papua? Karena secara sistem mereka masuk dari Makassar. Makassar bugis lari semua menguasai Papua ini dan mereka yang semua mereka yang menguasai. Nah kemudian di sana mereka punya anak banyak-banyak juga. Papua punya anak banyak masalah karena harus sekolahin. Orang ini punya anak banyak sekolah semua. Sekarang 60% secara kuantitas. Kualitas menang pula ada di dalam Papua. Miris ya. Sebetulnya makanya kalau ada luar negeri, ada kayak Amerika, ada apa jujur aja udah tenggelam itu. Udah lepas itu dari warna Kristen. Ya kan kalian bisa utak-atik Freeport di situ kan. Terus beberapa perusahaan-perusahaan asing. Itu kan perusahaan asing yang laporan Intel semua kan. Oh ini komposisi rawan. Begitu komposisi rawan, isu sana, isu sini, isu maritim bisa turun 1.000 orang. Keluar data-data semua. Itu permainan. Memang ada unsur politis, tapi buat kita memang penting kan memberitakan ini. Kemudian kita beda dengan yang lain. Kalau mereka nggak ada, hilang itu. Tenggelam itu. Dan terakhir Papua itu ketolong hanya karena otonomi. Ya inilah apa ya? Kalau nggak ada otonomi pun sudah Islam semua mudah-mudahan. Bupati itu udah rata-rata itu sih. Karena otonomi kan harus kita daerah. Otonomi khusus Papua kan. Sehingga gubernur itu banyak kerjasama sama Muslim. Jadi di Papua rata-rata orang ngurus bagian keuangan apa itu ya Muslim. Gubernurnya boleh Papua, yang ngurus pintar-pintar. Susah nyari orang Papua yang pintar akunting. Nah inilah mereka yang ngurus. Dan gilanya orang ini jago.
Jadi itu gubernur pulang pergi aja ke Jakarta terus. Rumahnya di Jakarta. Berangkat dari sini Senin, otomatis kan nggak kerja kan? Sholat pagi sini kita bilang siang sampai sana langsung dari rumah. Ya kadang-kadang kantor sebentar terus belok lagi pulang. Selasa lagi kerja, Rabu, Kamis, cuma dia pulang. Pulang kemana? Ke Jakarta lagi. Aku keuangan diaturin gitu ya, paling top, paling lambat itu Sabtu pagi, 4 hari masih kerja. Nah, begitu uang diatur bapak pulang lagi pulang. Tapi ada ini kan nggak perjalanan dinasnya kan gila-gilaan ini kan. Nah, dipeganglah kepala si gubernur ini sama si bagian keuangan ini. Mainannya sih receh kan sebetulnya ya. Nasib si gubernur di tangan kawan ini kan. Kawan ini makan lagi ya. Gila ya. Maka orang sama yang keuangan itu salah satu di Papua begitu ke Jayapura itu lebih kayak dari gubernur. Dia nentuin ini kasih apa nggak kasih, gila. Berapa besar yang mesti dikasih? Gubernur oke aja. Dan anggaran 30 triliun ambles. Menangkapkan ya. Nah, itu repotnya. Sudah kuantitasnya kurang, kualitasnya payah pula. Ya, jadi ini pergumulan orang Kristen ya. Maka sukacitakan rumah tangga kita itu dengan meningkatkan kualitas keluarga kita. Ya, edukasi anak-anak kita, kedekatan, ngobrol, falsafah hidup. Saya pikir anak-anak kalau belajar ya kampus cukup lah ya dalam pengetahuan kan. Tapi falsafah itu anak-anak kita kurang sama sekali. Nah, kita mesti dekat, sering ngobrol. Apa itu hidup, tujuan hidup itu kan penting untuk mereka paham. Sehingga mereka bisa belajar mengerti. Saya pikir ini yang mesti kita pikirkan ya, supaya kita juga menggapai sukacita kita dalam hidup berkeluarga. Oke, Tuhan menolong kita. Ya, yang belum kawin nggak usah takut ya, kawin saja. Ya. Tapi yang sudah kawin ya stop ya. Kenapa kau kawin lagi? Supaya banyak orang Kristen. Gawat gitu ya, nggak boleh ya. Cukup ya. Oke, kita berdoa ya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bercinta kasih-Mu pada kami, bersyukur berterima kasih untuk pimpinan-Mu. Terus saja kami hidup kepada Engkau, berjalan di jalan-Mu, terus bergumul untuk keluarga kami semua menjadi keluarga yang berbahagia karena takut akan Tuhan mewarnai hari-hari kami. Berkati sertai kami dengan kesucian rezeki kami, perilaku kami, hari-hari kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan